Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viola Ersa Yunita dengan NIM 22059198. Mahasiswa Program Studi Manajemen S1 dari Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi Smart PLS, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Multivariat yang diampu oleh Bapak Ilham Thoib SEMM. Baiklah, untuk langkah pertama, kita akan menyiapkan data yang akan kita olah pada aplikasi Smart PLS. Seperti yang dapat kita lihat, di sini data yang sudah disiapkan oleh Bapak itu terdapat 130 responden. Namun, pada aplikasi yang saya menggunakan fitur gratis atau tidak profesional, maka data yang dapat saya olah itu hanya sebesar 100 responden saja. Selanjutnya, kita langsung saja copy data-data ini. Kemudian kita copy paste ke halaman Excel yang baru. Jadi kita save as ke folder yang kita inginkan. Kita buatkan nama filenya. Untuk bagian tipenya kita pilih bagian CSV, delimited. Kemudian kita save. Nah, setelah itu kita bisa langsung membuka aplikasi Smart PLS ya. Ini adalah tampilan Smart PLS ketika kita sudah membuka aplikasinya. Untuk membuat sebuah project, maka kita bisa mengklik di bagian New Project atau Project baru. Kemudian kita isikan nama projectnya. Latihan 2 statistik multivariat, kita klik bagian create. Nah, di sini tuh dia terdapat dua ya, yaitu import data file dan create model. Namun, untuk langkah pertama, kita bisa mengklik bagian import data file, kemudian kita pilih data yang sudah kita siapkan tadi, kemudian kita klik import. Nah, di sini di bagian ini terdapat uh, kategori indikator, correlation, dan raw data. Nah, ini bisa langsung kita klik back aja. Nah, di sini warnanya tuh harus hijau. Dan dalam kurung ini terdapat angka 100, di mana artinya itu data kita itu sebanyak 100 responden. Kemudian, langkah selanjutnya kita klik bagian create model. Di bagian model type, kita pilih PLSM. Untuk model name, kita buatkan namanya Latihan 2 Smart PLS. Kemudian kita klik Save. Nah, ini adalah tampilannya. Pada tampilan ini terdapat menu Select, Latent Variable, Connect, Quadratic Effect, Gaussian Copula, Comment, dan Delete. Nah, yang langkah pertama itu kita akan membuat diagram atau grafik yang menghubungkan antara variabel satu dengan variabelnya sesuai dengan diagram yang sudah terdapat pada data Excel tadi. Nah, untuk membuat diagramnya itu kita bisa langsung tarik aja. Kemudian kita klik Enter. Nah, sebelumnya itu, untuk bagian yang merah ini, yang berwarna merah itu adalah variabel laten, dan yang berwarna kuning itu adalah indikator. Selanjutnya, kita tarik lagi. Untuk bagian indikator ini bisa kita ubah ke bagian atas. Caranya itu dengan mengklik kanan, kemudian pilih bagian Align Indicator to the top. Selanjutnya, kita pindahkan.
Pokoknya sesuaikan aja. Langkah selanjutnya itu menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Caranya itu dengan mengklik di bagian connect, yang attitude toward flash sale ini kita tarik ke shopping enjoyment, dan kemudian scarcity on flash sale ini juga kita tarik ke shopping enjoyment. Selanjutnya shopping enjoyment ini kita tarik ke bagian impulse buying. Nah, di sini kan warnanya sudah berubah menjadi biru. Artinya, variabel-variabel ini sudah terkolerasi atau berhubungan. Namun, apabila warnanya tidak berubah, masih seperti sebelumnya, berarti ada yang salah dengan data tersebut. Langkah selanjutnya itu untuk mengolah datanya, kita bisa klik di bagian calculate, pilih yang PLSM algorithm, kemudian start calculation. Nah, di sini itu indikatornya itu terdapat graphical, final result, quality kriteria, algorithm, dan model and data. Yang pertama itu kita lihat dulu di bagian graphical output-nya. Nah, di sini dapat kita lihat angka di antara indikator dan variabel laten, di mana angka ini disebut dengan loading faktornya, sebesar 1,000. Apabila nilai loading faktornya lebih besar dari 0,7, maka indikatornya memiliki validitas konvergen yang baik. Di sini kita bisa untuk men-save image-nya dengan cara mengklik dua atau klik kanan kemudian pilih bagian export as image. Namun karena saya menggunakan fitur gratis, maka saya tidak bisa mendownload image-nya. Oke, selanjutnya itu kita bisa mengklik di bagian uh, construct, reliability, and validity. Namun di bagian construct, reliability, dan validity tidak ditemukan hasilnya karena data yang kita gunakan tidak mempunyai model, namun hanya memiliki data tunggal atau item tunggal. Selanjutnya, diskriminan validity juga tidak ada hasilnya karena data yang kita gunakan hanya data tunggal dan bukan model. Selanjutnya, kita bisa melihat di bagian S-square. Dapat kita lihat di bagian S-square ini, untuk impulse buying-nya, nilai S-square-nya itu 0,278 dan shopping enjoyment-nya itu 0,358. Sebelumnya, ada literatur yang menyebutkan bahwa S-square ini terdiri dari 3 kategori, yaitu kuat dengan nilai lebih besar dari 0,75, kemudian moderat 0,50, dan kecil atau lemah 0,25. Seperti yang dapat kita lihat bahwa nilai S-square dari impulse buying dan shopping enjoyment dikategorikan sebagai lemah karena nilainya lebih besar dari 0,25 namun lebih kecil dari 0,50. Selanjutnya, kita lihat di bagian S-square bar chart. Ini adalah bar chart dari S-square data yang sudah kita olah tadi. Untuk selanjutnya, kita bisa klik di bagian F-square. Nah, di sini terdapat kolom F-square. Untuk impulsif buying itu 0,385 dan shopping enjoyment itu 0,022 dan 0,486. Sebelumnya, F-square ini juga terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu kuat, dengan nilai lebih besar dari 0,35, moderat 0,50, dan yang kecil 0,02.
Jadi untuk nilai F-square impulse buy-nya itu dikategorikan kuat karena lebih besar dari 0,35. Untuk shopping enjoyment-nya itu dikatakan lemah karena hanya bernilai 0,022. Dan yang satu laginya itu dikatakan kuat karena lebih besar dari 0,35. Kemudian kita klik yang bagian list. Di sini terdapat nilai F-square dari variabel-variabel berikut, di mana attitude toward flash sale ke shopping enjoyment dengan nilai F-square-nya sebesar 0,022 dikategorikan lemah. Kemudian scarcity of flash sale ke shopping enjoyment-nya itu 0,486 dikategorikan kuat, dan shopping enjoyment ke impulse buying itu 0,385 dikatakan kuat. Ini adalah bar chart dari F-square. Selanjutnya, kita bisa melihat di bagian model fit. Di sini terdapat 5 kategori dalam model fit, yaitu SRMR, DULS, DG, Chi-square, dan NFI. Untuk nilai SNMR ini antara 0,05 sampai 0,08. Sedangkan untuk NFI ini antara 0,95. Namun dari 5 kategori ini kita bisa memilih salah satu saja. Nah, jadi ini adalah langkah pertama atau cara pertama mengolah data menggunakan SAMPLS algorithm. Nah, cara keduanya itu kita bisa langsung mengklik bagian edit, kemudian kita pilih calculate di bagian bootstrapping. Kita klik start calculation. Ini adalah hasil dari bootstrapping yang sudah kita lakukan tadi. Di sini ada nilai NaN dari indikator ke variabel laten. Karena data kita itu menggunakan data tunggal, sehingga tidak memiliki nilai T statistik. Jadi, nilai NaN di sini adalah nilai T statistik. Selanjutnya, yang bisa kita analisis itu di bagian P coefficient. Di sini ada tabel P coefficient-nya, di mana nilai T statistiknya yang dapat kita lihat untuk attitude towards flash sale ke shopping enjoyment itu nilai T statistiknya itu sebesar 1,409. Scarcity on flash sale ke shopping enjoyment itu sebesar 6,725 dan shopping enjoyment ke impulse buying itu sebesar 0,132. Apabila nilai T statistik itu lebih besar dibanding 1,96, maka variabel dapat dikatakan signifikan. Namun, pada bagian attitude toward flash sale ke shopping enjoyment itu, nilai T statistiknya tidak mencapai 1,96, maka untuk attitude toward flash sale ke shopping enjoyment itu dikatakan tidak signifikan. Jadi dapat disimpulkan, untuk variabel attitude toward flash sale ke shopping enjoyment dikatakan tidak signifikan, sedangkan untuk variabel scarcity on flash sale ke shopping enjoyment dan shopping enjoyment ke impulse buying itu dikatakan signifikan karena lebih besar dari nilai 1,96. Di tabel ini juga terdapat nilai original sampel-nya, di mana original sampel ini
sama dengan koefisien PET-nya. Di mana untuk attitude towards flash sale ke shopping enjoyment ini sebesar 0,120, scarcity on flash sale ke shopping enjoyment ini sebesar 0,567, dan shopping enjoyment ke impulse buying itu sebesar 0,527. Di mana apabila nilainya positif, maka mempengaruhi hubungan yang positif juga. Kemudian semakin besar shopping enjoyment, semakin besar pula scarcity on flash sale. Dan semakin besar nilai impulse buying, maka semakin besar pula nilai shopping enjoyment. Sekian pemaparan materi mengenai cara mengolah data menggunakan aplikasi Smart PLS yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.